Pernah nggak sih nyoba bikin selai sendiri? Hasilnya malah encer banget atau malah jadi kayak permen keras. Pasti sebel kan? Nah, rahasia selai yang kental sempurna, warnanya cantik dan rasanya buah banget itu ternyata bukan sihir loh. Ini semua soal sains. Yuk, hari ini kita bedah bareng ilmunya, biar proses yang kelihatannya ribet jadi gampang banget buat diikutin. Siap? Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita samain persepsi dulu. Selai yang sempurna itu kayak gimana sih? Terus, kita bakal masuk ke dapur sainsnya buat kenalan sama 3 jagoan utama yang bikin tekstur gel itu. Habis itu, kita ikutin prosesnya. Dari buah sampai masuk toples, ngintip standar kualitas profesionalnya, dan yang paling penting nih, kita bakal belajar trik biar nggak gagal lagi pas bikin selai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebelum ngomongin cara bikin, kita harus tahu dulu dong tujuan kita apa. Selai yang sempurna itu yang kayak gimana sih? Apa aja tandanya kalau selai itu beneran berkualitas? Kalau kita lihat definisinya, selai itu sebenarnya simple banget. Cuma produk makanan semi padat yang bahannya dari buah yang dihancurkan terus dimasak bareng gula. Nah, proses masak inilah kuncinya. Proses ini yang mengubah 2 bahan sederhana jadi sesuatu yang benar-benar baru dan enak. Tapi, selai yang enak itu lebih dari sekedar definisi di buku kan? Teksturnya itu harus pas, bisa dioles dengan gampang, nggak encer, tapi juga nggak keras kayak batu. Warnanya harus cerah, menggoda, nunjukin buah aslinya. Rasanya juga harus seimbang, ada manisnya, tapi ada sedikit sentuhan asam yang seger. Aromanya, wah harus wangi buah banget. Dan yang paling penting, selainya harus awet nggak misah airnya atau amit-amit jamuran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Sains di baliknya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya campuran buah dan gula yang tadinya cair bisa jadi kental dan berbentuk gel? Jawabannya ada di trio ajaib yang kerja bareng di dalam panci. Kenalan yuk sama yang pertama, pektin. Ini tuh zat alami yang udah ada di dalam buah, terutama kayak apel dan jeruk. Anggap aja pektin ini kayak kerangka bangunan selai, dia yang bikin strukturnya. Tanpa pektin, ya selai kita cuma bakal jadi sirup buah aja, nggak akan pernah mengental. Berikutnya ada gula, dan perannya ini ternyata nggak cuma bikin manis loh, justru ada peran lain yang lebih penting. Gula itu pengawet alami, dia mengikat air di dalam selai, jadi bakteri dan jamur nggak bisa tumbuh. Selain itu, gula ini juga partner kerjanya si pektin. Mereka butuh satu sama lain buat ngebentuk gel. Dan pelengkap trio ini adalah asam. Biasanya kita dapat dari air lemon. Nah, asam ini ibarat tombol on-nya. Dia yang menciptakan kondisi pas biar si pektin bisa mulai bekerja dan membentuk jaring-jaring gelnya. Plus, dia juga yang bikin rasanya jadi seimbang, nggak kemanisan. Jadi, intinya gini. Kalau pektin, gula, dan asam dipanaskan bareng-bareng dengan takaran yang pas, mereka bakal membentuk semacam jaring molekuler yang nggak kelihatan. Nah, jaring inilah yang menjebak air dan sari buah di dalamnya, dan hasilnya? Tekstur gel kental yang kita sebut selai. Keren kan? Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana praktiknya di dapur? Yuk kita telusuri langkah demi langkah proses pembuatan selai. Dari awal banget sampai siap disimpan. Kurang lebih ada 6 langkah utama. Jelas, semua dimulai dari persiapan bahan. Terus buahnya dihancurkan, lalu dimasak. Nah, pas dimasak ini nih, keajaiban kimianya terjadi. Ada juga momen paling kritis, ngetes kematangan. Baru setelah itu, kita masuk ke pengemasan dan penyimpanan. Dari semua langkah itu, ada satu yang paling penting. Tahu kapan harus berhenti masak. Soalnya, kalau kecepatan diangkat, selainya bakal encer. Tapi kalau kelamaan, wah bisa jadi keras atau malah gosong. Jadi ini momen penentu banget. Terus, gimana cara kita tahu selainya udah matang atau belum? Apalagi kalau nggak punya termometer. Gampang, ada beberapa trik klasik. Coba deh tes piring dingin. Taruh sedikit selai di piring yang udah didinginin di kulkas. Kalau pas disentuh permukaannya berkerut dan nggak melebar, itu tandanya udah jadi. Atau bisa juga pakai tes sendok. Angkat sendok, lihat cara selainya jatuh. Kalau jatuhnya kayak lembaran, bukan tetes-tetes air, nah itu berarti gelnya udah terbentuk sempurna. Begitu matang, jangan ditunda. Selai harus langsung dimasukkan ke toples steril selagi masih panas-panasnya. Teknik ini namanya hot filling, dan ini penting banget buat pengawetan. Kenapa? Karena panas dari selai akan membunuh sisa-sisa kuman di toples. Dan pas dingin, dia akan menciptakan segel vakum alami. Ini yang bikin selai kita awet berbulan-bulan.
Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Kalau mau bikin selai yang kualitasnya setara produk profesional atau bahkan mau jualan, ada standar mutu dan keamanan yang wajib kita perhatikan. Nah, di Indonesia kita punya patokannya, yaitu SNI 3746-2008. Ini adalah standar nasional Indonesia untuk selai. Isinya itu syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi sebuah produk biar bisa dibilang selai berkualitas. Anggap aja ini kayak rapornya selai. Di dalam standar itu ada beberapa aturan teknis. Misalnya, total padatan terlarut atau yang biasa disebut BRICS itu minimal harus 65%. Gampangnya BRICS ini ngukur kepadatan gula. Makin tinggi angkanya, makin awet selainya. Sebaliknya kadar airnya dibatasi, maksimal 35%, biar mikroba nggak gampang tumbuh. Dan yang pasti, pemanis buatan itu dilarang keras. Tapi semua standar tadi nggak ada gunanya kalau kita nggak jaga kebersihan. Ini harga mati ya. Semua peralatan dari panci sampai toples harus steril. Buah yang dipakai juga harus yang segar dan bersih. Dan tentu saja, kebersihan diri kita sendiri itu kunci utama biar nggak ada kontaminasi yang bikin semua kerja keras kita sia-sia. Selain higienis, faktor keamanan kerja juga nggak boleh dilupain. Kita kan mainannya sama gula panas dan pisau tajam, jadi ada resikonya. Selalu pakai alat pelindung diri ya, minimal celemek sama sarung tangan tahan panas. Dan pastikan area kerja kita itu rapi dan bersih, biar nggak ada insiden terpeleset atau kesandung. Nah, di bagian terakhir ini kita akan jadi detektif selai. Kita bakal bahas masalah-masalah yang paling sering muncul dan gimana cara mencegahnya. Karena justru dengan tahu kenapa sesuatu bisa gagal, kita jadi tahu cara untuk berhasil. Coba kita lihat nih, kalau selai tiba-tiba jamuran, wah itu hampir pasti masalah kebersihan, entah alatnya atau prosesnya. Kalau terlalu encer, nah, ini pasti ada yang salah sama si trio ajaib tadi. Bisa jadi kurang pektin, kurang gula, atau masaknya kurang lama. Sebaliknya, kalau jadi keras kayak permen, berarti kebanyakan gula atau masaknya kelamaan. Gosong, udah jelas apinya kegedean. Tuh kan, semua masalah ini ada penjelasan logisnya. Balik lagi ke sains yang udah kita bahas dari awal. Jadi gitu, dari mulai kerjasamanya pektin, gula, dan asam, sampai ke teknik hot filling yang penting banget, sekarang Anda udah tahu semua rahasianya. Ilmunya udah di tangan. Pertanyaannya sekarang, udah siap belum nih mengubah semua teori ini jadi selai buatan sendiri yang enak banget di dapur Anda? Pernah nggak sih nyoba bikin selai sendiri? Hasilnya malah encer banget atau malah jadi kayak permen keras. Pasti sebel kan? Nah, rahasia selai yang kental sempurna, warnanya cantik dan rasanya buah banget itu ternyata bukan sihir loh. Ini semua soal sains. Yuk, hari ini kita bedah bareng ilmunya, biar proses yang kelihatannya ribet jadi gampang banget buat diikutin. Siap? Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita samain persepsi dulu. Selai yang sempurna itu kayak gimana sih? Terus, kita bakal masuk ke dapur sainsnya buat kenalan sama 3 jagoan utama yang bikin tekstur gel itu. Habis itu, kita ikutin prosesnya. Dari buah sampai masuk toples, ngintip standar kualitas profesionalnya, dan yang paling penting nih, kita bakal belajar trik biar nggak gagal lagi pas bikin selai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebelum ngomongin cara bikin, kita harus tahu dulu dong tujuan kita apa. Selai yang sempurna itu yang kayak gimana sih? Apa aja tandanya kalau selai itu beneran berkualitas? Kalau kita lihat definisinya, selai itu sebenarnya simple banget. Cuma produk makanan semi padat yang bahannya dari buah yang dihancurkan terus dimasak bareng gula. Nah, proses masak inilah kuncinya. Proses ini yang mengubah 2 bahan sederhana jadi sesuatu yang benar-benar baru dan enak. Tapi, selai yang enak itu lebih dari sekedar definisi di buku kan? Teksturnya itu harus pas, bisa dioles dengan gampang, nggak encer, tapi juga nggak keras kayak batu. Warnanya harus cerah, menggoda, nunjukin buah aslinya. Rasanya juga harus seimbang, ada manisnya, tapi ada sedikit sentuhan asam yang seger. Aromanya, wah harus wangi buah banget. Dan yang paling penting, selainya harus awet, nggak misah airnya, atau amit-amit jamuran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Sains di baliknya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya campuran buah dan gula yang tadinya cair bisa jadi kental dan berbentuk gel? Jawabannya ada di trio ajaib yang kerja bareng di dalam panci. Kenalan yuk sama yang pertama, pektin.
Ini tuh zat alami yang udah ada di dalam buah, terutama kayak apel dan jeruk. Anggap aja pektin ini kayak kerangka bangunan selai. Dia yang bikin strukturnya. Tanpa pektin, ya selai kita cuma bakal jadi sirup buah aja, nggak akan pernah mengental. Berikutnya ada gula. Dan perannya ini ternyata nggak cuma bikin manis loh, justru ada peran lain yang lebih penting. Gula itu pengawet alami. Dia mengikat air di dalam selai, jadi bakteri dan jamur nggak bisa tumbuh. Selain itu, gula ini juga partner kerjanya si pektin. Mereka butuh satu sama lain buat ngebentuk gel. Dan pelengkap trio ini adalah asam. Biasanya kita dapat dari air lemon. Nah, asam ini ibarat tombol on-nya. Dia yang menciptakan kondisi pas biar si pektin bisa mulai bekerja dan membentuk jaring-jaring gelnya. Plus, dia juga yang bikin rasanya jadi seimbang, nggak kemanisan. Jadi, intinya gini. Kalau pektin, gula, dan asam dipanaskan bareng-bareng dengan takaran yang pas, mereka bakal membentuk semacam jaring molekuler yang nggak kelihatan. Nah, jaring inilah yang menjebak air dan sari buah di dalamnya, dan hasilnya? Tekstur gel kental yang kita sebut selai. Keren kan? Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana praktiknya di dapur? Yuk kita telusuri langkah demi langkah proses pembuatan selai, dari awal banget sampai siap disimpan. Kurang lebih ada 6 langkah utama. Jelas, semua dimulai dari persiapan bahan. Terus buahnya dihancurkan, lalu dimasak. Nah, pas dimasak ini nih, keajaiban kimianya terjadi. Ada juga momen paling kritis, ngetes kematangan. Baru setelah itu, kita masuk ke pengemasan dan penyimpanan. Dari semua langkah itu, ada satu yang paling penting. Tahu kapan harus berhenti masak. Soalnya, kalau kecepatan diangkat, selainya bakal encer. Tapi kalau kelamaan, wah bisa jadi keras atau malah gosong. Jadi ini momen penentu banget. Terus, gimana cara kita tahu selainya udah matang atau belum? Apalagi kalau nggak punya termometer. Gampang, ada beberapa trik klasik. Coba deh tes piring dingin. Taruh sedikit selai di piring yang udah didinginin di kulkas. Kalau pas disentuh permukaannya berkerut dan nggak melebar, itu tandanya udah jadi. Atau bisa juga pakai tes sendok. Angkat sendok, lihat cara selainya jatuh. Kalau jatuhnya kayak lembaran, bukan tetes-tetes air, nah itu berarti gelnya udah terbentuk sempurna. Begitu matang, jangan ditunda. Selai harus langsung dimasukkan ke toples steril selagi masih panas-panasnya. Teknik ini namanya hot filling, dan ini penting banget buat pengawetan. Kenapa? Karena panas dari selai akan membunuh sisa-sisa kuman di toples. Dan pas dingin, dia akan menciptakan segel vakum alami. Ini yang bikin selai kita awet berbulan-bulan. Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Kalau mau bikin selai yang kualitasnya setara produk profesional atau bahkan mau jualan, ada standar mutu dan keamanan yang wajib kita perhatikan. Nah, di Indonesia kita punya patokannya, yaitu SNI 3746-2008. Ini adalah standar nasional Indonesia untuk selai. Isinya itu syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi sebuah produk biar bisa dibilang selai berkualitas. Anggap aja ini kayak rapornya selai. Di dalam standar itu ada beberapa aturan teknis. Misalnya, total padatan terlarut atau yang biasa disebut Brix itu minimal harus 65%. Gampangnya Brix ini ngukur kepadatan gula. Makin tinggi angkanya, makin awet selainya. Sebaliknya kadar airnya dibatasi, maksimal 35%, biar mikroba nggak gampang tumbuh. Dan yang pasti, pemanis buatan itu dilarang keras. Tapi semua standar tadi nggak ada gunanya kalau kita nggak jaga kebersihan. Ini harga mati ya. Semua peralatan dari panci sampai toples harus steril. Buah yang dipakai juga harus yang segar dan bersih. Dan tentu saja, kebersihan diri kita sendiri itu kunci utama biar nggak ada kontaminasi yang bikin semua kerja keras kita sia-sia. Selain higienis, faktor keamanan kerja juga nggak boleh dilupain. Kita kan mainannya sama gula panas dan pisau tajam, jadi ada resikonya. Selalu pakai alat pelindung diri ya, minimal celemek sama sarung tangan tahan panas. Dan pastikan area kerja kita itu rapi dan bersih, biar nggak ada insiden terpeleset atau kesandung. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan jadi detektif selai. Kita bakal bahas masalah-masalah yang paling sering muncul dan gimana cara mencegahnya. Karena justru dengan tahu kenapa sesuatu bisa gagal, kita jadi tahu cara untuk berhasil. Coba kita lihat nih, kalau selai tiba-tiba jamuran, wah itu hampir pasti masalah kebersihan, entah alatnya atau prosesnya. Kalau terlalu encer, nah ini pasti ada yang salah sama si trio ajaib tadi. Bisa jadi kurang pektin, kurang gula, atau masaknya kurang lama. Sebaliknya, kalau jadi keras kayak permen,
berarti kebanyakan gula atau masaknya kelamaan. Gosong, udah jelas apinya kegedean. Tuh kan, semua masalah ini ada penjelasan logisnya. Balik lagi ke sains yang udah kita bahas dari awal. Jadi gitu, dari mulai kerjasamanya pektin, gula, dan asam, sampai ke teknik hot filling yang penting banget, sekarang Anda udah tahu semua rahasianya. Ilmunya udah di tangan. Pertanyaannya sekarang, udah siap belum nih mengubah semua teori ini jadi selai buatan sendiri yang enak banget di dapur Anda? Pernah nggak sih nyoba bikin selai sendiri? Hasilnya malah encer banget atau malah jadi kayak permen keras. Pasti sebel kan? Nah, rahasia selai yang kental sempurna, warnanya cantik dan rasanya buah banget itu ternyata bukan sihir loh. Ini semua soal sains. Yuk, hari ini kita bedah bareng ilmunya, biar proses yang kelihatannya ribet jadi gampang banget buat diikutin. Siap? Oke, ini dia perjalanan kita hari ini. Pertama, kita samain persepsi dulu. Selai yang sempurna itu kayak gimana sih? Terus, kita bakal masuk ke dapur sainsnya buat kenalan sama 3 jagoan utama yang bikin tekstur gel itu. Habis itu, kita ikutin prosesnya. Dari buah sampai masuk toples, ngintip standar kualitas profesionalnya, dan yang paling penting nih, kita bakal belajar trik biar nggak gagal lagi pas bikin selai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebelum ngomongin cara bikin, kita harus tahu dulu dong tujuan kita apa. Selai yang sempurna itu yang kayak gimana sih? Apa aja tandanya kalau selai itu beneran berkualitas? Kalau kita lihat definisinya, selai itu sebenarnya simple banget. Cuma produk makanan semi padat yang bahannya dari buah yang dihancurkan terus dimasak bareng gula. Nah, proses masak inilah kuncinya. Proses ini yang mengubah 2 bahan sederhana jadi sesuatu yang benar-benar baru dan enak. Tapi, selai yang enak itu lebih dari sekedar definisi di buku kan? Teksturnya itu harus pas, bisa dioles dengan gampang, nggak encer, tapi juga nggak keras kayak batu. Warnanya harus cerah, menggoda, nunjukin buah aslinya. Rasanya juga harus seimbang, ada manisnya tapi ada sedikit sentuhan asam yang seger. Aromanya, wah harus wangi buah banget. Dan yang paling penting, selainya harus awet nggak misah airnya atau amit-amit jamuran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling serunya nih. Sains di baliknya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya campuran buah dan gula yang tadinya cair bisa jadi kental dan berbentuk gel? Jawabannya ada di trio ajaib yang kerja bareng di dalam panci. Kenalan yuk sama yang pertama, pektin. Ini tuh zat alami yang udah ada di dalam buah, terutama kayak apel dan jeruk. Anggap aja pektin ini kayak kerangka bangunan selai, dia yang bikin strukturnya. Tanpa pektin, ya selai kita cuma bakal jadi sirup buah aja, nggak akan pernah mengental. Berikutnya ada gula, dan perannya ini ternyata nggak cuma bikin manis loh, justru ada peran lain yang lebih penting. Gula itu pengawet alami, dia mengikat air di dalam selai, jadi bakteri dan jamur nggak bisa tumbuh. Selain itu, gula ini juga partner kerjanya si pektin. Mereka butuh satu sama lain buat ngebentuk gel. Dan pelengkap trio ini adalah asam. Biasanya kita dapat dari air lemon. Nah, asam ini ibarat tombol on-nya. Dia yang menciptakan kondisi pas biar si pektin bisa mulai bekerja dan membentuk jaring-jaring gelnya. Plus, dia juga yang bikin rasanya jadi seimbang, nggak kemanisan. Jadi, intinya gini. Kalau pektin, gula, dan asam dipanaskan bareng-bareng dengan takaran yang pas, mereka bakal membentuk semacam jaring molekuler yang nggak kelihatan. Nah, jaring inilah yang menjebak air dan sari buah di dalamnya, dan hasilnya? Tekstur gel kental yang kita sebut selai. Keren kan? Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang gimana praktiknya di dapur? Yuk kita telusuri langkah demi langkah proses pembuatan selai, dari awal banget sampai siap disimpan. Kurang lebih ada 6 langkah utama. Jelas, semua dimulai dari persiapan bahan. Terus buahnya dihancurkan, lalu dimasak. Nah, pas dimasak ini nih, keajaiban kimianya terjadi. Ada juga momen paling kritis, ngetes kematangan. Baru setelah itu, kita masuk ke pengemasan dan penyimpanan. Dari semua langkah itu, ada satu yang paling penting. Tahu kapan harus berhenti masak. Soalnya, kalau kecepatan diangkat, selainya bakal encer. Tapi kalau kelamaan, wah bisa jadi keras atau malah gosong. Jadi ini momen penentu banget. Terus, gimana cara kita tahu selainya udah matang atau belum? Apalagi kalau nggak punya termometer. Gampang, ada beberapa trik klasik. Coba deh tes piring dingin.
Taruh sedikit selai di piring yang udah didinginin di kulkas. Kalau pas disentuh permukaannya berkerut dan nggak melebar, itu tandanya udah jadi. Atau bisa juga pakai tes sendok. Angkat sendok, lihat cara selainya jatuh. Kalau jatuhnya kayak lembaran, bukan tetes-tetes air, nah itu berarti gelnya udah terbentuk sempurna. Begitu matang, jangan ditunda. Selai harus langsung dimasukkan ke toples steril selagi masih panas-panasnya. Teknik ini namanya hot filling, dan ini penting banget buat pengawetan. Kenapa? Karena panas dari selai akan membunuh sisa-sisa kuman di toples. Dan pas dingin, dia akan menciptakan segel vakum alami. Ini yang bikin selai kita awet berbulan-bulan. Oke, sekarang kita naik level sedikit ya. Kalau mau bikin selai yang kualitasnya setara produk profesional atau bahkan mau jualan, ada standar mutu dan keamanan yang wajib kita perhatikan. Nah, di Indonesia kita punya patokannya, yaitu SNI 3746-2008. Ini adalah standar nasional Indonesia untuk selai. Isinya itu syarat-syarat spesifik yang harus dipenuhi sebuah produk biar bisa dibilang selai berkualitas. Anggap aja ini kayak rapornya selai. Di dalam standar itu ada beberapa aturan teknis. Misalnya, total padatan terlarut atau yang biasa disebut Brix itu minimal harus 65%. Gampangnya Brix ini ngukur kepadatan gula. Makin tinggi angkanya, makin awet selainya. Sebaliknya kadar airnya dibatasi, maksimal 35%, biar mikroba nggak gampang tumbuh. Dan yang pasti, pemanis buatan itu dilarang keras. Tapi semua standar tadi nggak ada gunanya kalau kita nggak jaga kebersihan. Ini harga mati ya. Semua peralatan dari panci sampai toples harus steril. Buah yang dipakai juga harus yang segar dan bersih. Dan tentu saja, kebersihan diri kita sendiri itu kunci utama biar nggak ada kontaminasi yang bikin semua kerja keras kita sia-sia. Selain higienis, faktor keamanan kerja juga nggak boleh dilupain. Kita kan mainannya sama gula panas dan pisau tajam, jadi ada resikonya. Selalu pakai alat pelindung diri ya, minimal celemek sama sarung tangan tahan panas. Dan pastikan area kerja kita itu rapi dan bersih, biar nggak ada insiden terpeleset atau kesandung. Nah, di bagian terakhir ini kita akan jadi detektif selai. Kita bakal bahas masalah-masalah yang paling sering muncul dan gimana cara mencegahnya. Karena justru dengan tahu kenapa sesuatu bisa gagal, kita jadi tahu cara untuk berhasil. Coba kita lihat nih, kalau selai tiba-tiba jamuran, wah itu hampir pasti masalah kebersihan, entah alatnya atau prosesnya. Kalau terlalu encer, nah ini pasti ada yang salah sama si trio ajaib tadi. Bisa jadi kurang pektin, kurang gula, atau masaknya kurang lama. Sebaliknya, kalau jadi keras kayak permen, berarti kebanyakan gula atau masaknya kelamaan. Gosong, udah jelas apinya kegedean. Tuh kan, semua masalah ini ada penjelasan logisnya. Balik lagi ke sains yang udah kita bahas dari awal. Jadi gitu. Dari mulai kerjasamanya pektin, gula, dan asam, sampai ke teknik hot filling yang penting banget, sekarang Anda udah tahu semua rahasianya. Ilmunya udah di tangan. Pertanyaannya sekarang, udah siap belum nih mengubah semua teori ini jadi selai buatan sendiri yang enak banget di dapur Anda?